Saudara-saudara, ada kurang lebih 4 hal yang akan saya sampaikan tentang bagaimana karya Tuhan lewat pelayanan kita bersama. Yang pertama, dalam 10 tahun yang pertama di pengembangan pelayanan gereja kita, saya masih mengingat Tuhan memberikan tempat ini dengan ruko standar 2 ruko untuk kita mulai pelayanan tahun 1994, dan kita mulai mengembangkan pelayanan di Jawa Timur, di daerah Sawojajar Malang, dengan visi yang Tuhan berikan bersama dengan para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan berikan pada masa itu. Walaupun tidak banyak, namun memiliki hati yang sama untuk pelayanan pengembangan gereja. 10 tahun pertama kita fokus kepada church planting atau perintisan. Ini diupayakan kita mencari jiwa-jiwa untuk pengembangan pelayanan. Kita masuk di kampus-kampus untuk melayani anak-anak muda. Kita masuk dalam pelayanan anak-anak kecil, remaja di berbagai tempat. Dan 10 tahun pertama itu menjadi satu ujian sekaligus tantangan. Bagaimana kita melihat jiwa-jiwa yang mulai bertambah. Pada saat yang sama juga tantangan mulai bertambah. Kita tahu 10 tahun pertama tidak mudah untuk beribadah. 10 tahun pertama tempat ini tidak menerima respon yang baik dari masyarakat, dan itu menjadi satu pergumulan yang tidak mudah. Namun oleh karena pertolongan dan kuat kuasa Roh Kudus, kita bisa melewati 10 tahun pertama itu dengan Tuhan menghadirkan jemaat yang kecil ini kemudian makin hari makin bertumbuh. 10 tahun yang kedua kita masuk dalam fase pengembangan pelayanan yang ada. Di dalam proses pengembangan ini, Bapak Ibu Saudara, jiwa-jiwa yang sudah Tuhan kasih, keluarga yang sudah Tuhan kasih, secara khusus anak-anak muda yang sudah boleh kita jangkau, karena Tuhan memberikan tahun 1095 untuk visi menjangkau kampus-kampus untuk kemudian menjadi kekuatan di dalam gereja, dan melalui mereka itu menjadi tim untuk membangun gereja ini. Maka di 10 tahun yang kedua kita mulai pengembangan gereja ini dengan pertama, kita mempertajam jemaat yang sudah ada untuk fokus kepada penggembalaan, fokus kepada penguatan organisasi, fokus kepada bagaimana cara kita memuridkan jemaat ini, sehingga jemaat yang sudah ada, jiwa-jiwa yang sudah Tuhan berikan ini makin hari tumbuh menjadi gereja yang kuat dan sehat. Pada saat yang sama juga kita mulai bergumul untuk merenovasi gereja kita. Dan kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, kita mulai merenovasi gereja ini yang dulunya hanya 10 kali 10 dan 8 kali 10 itu masih tanah yang kosong di belakang. Kita membongkar semua, kita merenovasi. Dalam hanya jangka waktu 1 tahun, hampir 2 tahun, kita dapat merenovasi seluruhnya. Jemaat kita yang terus berjuang untuk mengembangkan pelayanan, sehingga kita melihat gereja ini ada sampai hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, dengan adanya gereja yang direnovasi juga memperluas pelayanan kita yang ada. Dan ini memberikan spirit yang luar biasa untuk kita terus mengembangkan pelayanan ini. Terlebih lagi ketika saya terpilih menjadi ketua daerah selama 2 periode, itu menjadi satu fase di mana 10 tahun yang kedua itu menjadi satu penekanan yang kuat. Bagaimana gereja yang sudah ada ini terus kita pertajam secara pelayanan dan pengembangan organisasi. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di 10 tahun yang ketiga kita tidak lagi masuk kepada pengembangan, tapi kita mempertajam apa yang sudah Tuhan berikan, mempersiapkan kerangka yang lebih luas dalam pengembangan pelayanan kita. Kita bersyukur dalam 10 tahun yang ketiga Tuhan terus menambahkan jemaat untuk menjadi bagian dari anggota gereja kita, untuk menjadi bagian dari umat Tuhan yang memberi diri untuk pelayanan. Yang kedua, kita bersyukur karena sebelum memasuki 10 tahun yang ketiga, di akhir dari 10 tahun yang kedua, saudara-saudara, kita mulai membuka ladang baru di Kepanjeng. Dan selama 13 tahun kita merintis, kita bersyukur Mei 2024 kita sudah mempunyai satu jemaat baru, dan sudah ditabiskan tempat ini menjadi tempat pelayanan.
Dan kita berharap setelah 13 tahun ke depan, pos ini akan berkembang lebih dalam lagi, kemudian akan menjadi jemaat mandiri oleh waktu dan cara Tuhan sendiri. Ini merupakan karya Tuhan. 10 tahun yang ketiga juga kita membentuk pelayanan multimedia yang lebih kuat untuk mengangkat pekerjaan Tuhan, dan di masa pandemi itu telah terbukti. Dan Bapak Ibu Saudara, juga pada saat yang sama di 10 tahun ketiga kita mempertajam pelayanan gereja kita dalam pelayanan yang berbasiskan pemuridan, pelayanan yang berbasiskan kepada penginjilan atau misi, pelayanan yang berbasiskan kepada kepemimpinan dan mentoring, supaya gereja kita bukan hanya menjadi gereja yang secara formal dalam aktivitas kegiatan dan gerejawi, tapi kita membangkitkan lebih banyak pengerja-pengerja yang punya hati pengutusan. Kita juga mempersiapkan grand design pelayanan yang lebih tajam untuk menjawab tantangan. Dan inilah yang sedang kita kembangkan. Dan ini adalah merupakan karya Tuhan atas kita. Di 10 tahun terakhir ini, kita melihat apa yang Tuhan buat. Dan di akhir daripada kesaksian ini, saya ingin menantang jemaat selanjutnya ke depan, 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Mari kita akan membangun grand design pelayanan yang lebih kuat untuk menjadikan gereja kita gereja yang sehat, dinamis, dan misioner. Dengan kita bergumul, bukan hanya ada satu pos, kita akan membuka pos yang lain. Doa saya 10 tahun ke depan ada 2 pos lagi yang dapat dibangun, sehingga malam ini akan ada 3-4 gereja Kemah Injil yang akan melayani dan menjadi gereja amanat agung. Bapak Ibu Saudara, ke depan juga saya menantang kita semua, kita yang sudah ada dan diberkati, kita yang sudah ada dan kemudian melihat pekerjaan Tuhan ini, Tuhan mempercayakan kepada kita dan mengajak kita bersama-sama untuk membangun gereja ini menjadi gereja yang lebih dalam lagi memberkati. Bukan cuma memberkati Kota Malang, memberkati Jawa Timur, gereja Kemah Injil yang ada, tapi juga menjadi berkat di dalam gereja Kemah Injil di seluruh Indonesia. Terbukti lewat pelayanan pemuda Bapak Ibu Saudara, di mana saya menjadi ketua Departemen Nasional. Tuhan memberikan peluang selama 2 periode 10 tahun ini. Semua pelayanan pemuda yang sedang kita bagikan keluar itu datang dari pengalaman di Jemaat Malang. Dengan demikian, semua ini merupakan satu karya Tuhan. Dan saya ingin menantang kita, mari kita bersatu, mari kita melayani Tuhan dan mengembangkan gereja yang Tuhan sudah percayakan. Harapkanlah perkara-perkara besar dari Allah. Upayakanlah perkara-perkara besar bagi Allah. Jadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak, sekaligus menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Shalom.